Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin sebelum materi ini sudah diterima atau sudah diketahui sebelumnya tentang materi produk kreatif kewirausahaan, yaitu mengenai bagaimana kita memahami kewirausahaan dan wirausaha. Nah, mengenai peluang usaha, tentunya seorang wirausaha itu salah satu karakter yang harus dimilikinya adalah mampu dan peka dalam mengenali peluang usaha yang ada di sekitarnya. Wirausaha harus mengetahui apa yang dibutuhkan konsumennya, sehingga wirausaha akan membuat suatu produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen tersebut, sehingga terciptalah suatu peluang usaha. Ya. Kemudian kita akan masuk ke beberapa pokok bahasannya, ya. Kita mulai dari pengertian dari peluang usaha itu terlebih dahulu, ya. Peluang usaha itu terdiri dari dua kata, yaitu peluang dan usaha. Peluang berarti kesempatan dan usaha berarti suatu upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan berbagai daya atau sumber daya yang dimilikinya. Secara sederhana, peluang usaha itu merupakan suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan sumber daya yang dimilikinya. Nah, adapun tujuan dari peluang usaha tentunya adalah ingin mendapatkan keuntungan, uang, kekayaan, kepuasan batin, popularitas, status sosial, dan lain-lainnya. Ya, tentunya untuk mencapai tujuan tersebut, seseorang dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya, dan sumber daya itu banyak macamnya, bisa berupa uang atau modal, pengetahuan, skill, relasi yang luas, pengalaman, dan lain-lainnya. Artinya sumber daya ini ruang lingkupnya begitu luas, ya, dan sumber daya ini bisa dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan usaha. Kita coba masuk ke ciri-ciri peluang usaha yang baik, ya. Adapun peluang usaha yang baik, yaitu yang pertama adalah orisinil, ya, dan tidak meniru, ya. Orisinil di sini artinya peluang usaha itu tidaklah meniru dari orang lain, ya, tidak meniru dari orang lain dan merupakan hasil riset, ya, hasil riset dan pemikiran diri sendiri, ya. Karena umumnya usaha yang sukses itu haruslah berbeda dari orang lain dan tidak meniru, ya, tidak meniru dari usaha orang lain. Karena tentunya apabila kita meniru usaha orang, hasilnya tidak akan sama, ya, dengan orang yang kita tiru. Kemudian yang kedua itu haruslah dapat mengantisipasi perubahan, persaingan dan kebutuhan pasar, ya. Dengan berkembangnya zaman, kita harus senantiasa mengantisipasi, ya. Sehingga peluang usaha itu haruslah peluang usaha yang mampu diinovasikan, yang mampu dikembangkan ke depannya, ya. Kemudian yang ketiga adalah sesuai dengan minat. Peluang usaha yang baik itu haruslah sesuai dengan keinginan sendiri, ya, tidak atas dorongan atau tekanan dari pihak-pihak lainnya. Karena peluang usaha yang berasal dari diri sendiri biasanya bertahan lebih lama dan pelaku usahanya bersemangat dalam melakukan inovasi-inovasi, ya. Kemudian yang keempat yaitu adanya tingkat kelayakan usahanya teruji, ya. Jadi tingkat visibilitas atau kelayakan usahanya benar-benar teruji untuk dilakukan riset dan uji coba dalam pasar, ya. Kemudian yang kelima yaitu bersifat ide kreatif, ya. Ide kreatif. Kemudian yang keenam adanya keyakinan untuk mewujudkan dari peluang usaha tersebut. Jadi tidak hanya sekedar angan-angan saja, namun dapat direalisasikan, ya, dan masuk di akal gitu peluang usaha yang ingin dicapainya. Dan yang terakhir adanya rasa senang saat menjalankannya, ya. Apabila kita senang menjalankan usaha tersebut, tentunya kita pun bersemangat dalam melakukan inovasi atau terobosan-terobosan terhadap usaha kita, ya. Nah, berikutnya kita akan mengenali apa sih ciri-ciri peluang usaha yang potensial itu, ya, supaya nanti dalam menjalankan peluang usaha itu
ya, dapat berkembang dengan baik usaha kita. Yang pertama yaitu memiliki nilai jual, ya. Memiliki nilai jual artinya mampu memberikan keuntungan buat kita. Yang kedua, usahanya bukan hanya ambisi pribadi semata yang bersifat nyata, ya, mampu diaplikasikan dan mampu diwujudkan. Yang ketiga, usaha tersebut mampu bertahan lama di pasar, ya, tidak out of date, namun dapat mengikuti perkembangan zaman. Kemudian yang keempat, tidak menghabiskan modal karena terlalu besar investasinya. Kadang-kala ada beberapa usaha yang memang membutuhkan modal yang sangat besar. Harusnya itu kita pertimbangkan terlebih dahulu. Apakah jumlah modal yang kita keluarkan itu keuntungannya bisa sebanding tidak dengan modal yang kita keluarkan, ya. Dan yang ketiga, peluang usaha tersebut haruslah dapat dikembangkan menjadi skala industri. Jadi kita mesti memiliki visi jauh ke depan, ya. Apakah peluang usaha yang akan kita jalankan itu mampu berskala industri, bisa dikembangkan dengan besar atau tidak, ya. Berikutnya, pada ciri-ciri peluang usaha yang potensial itu di dalamnya ada salah satunya itu peluang usaha itu haruslah memiliki nilai jual. Nah, kita lihat peluang usaha yang memiliki nilai jual itu yang seperti apa sih? Nah, yang pertama yaitu mampu memenuhi kebutuhan konsumennya, ya. Jadi mampu memenuhi apa sih kebutuhan konsumen, tentunya sudah kita identifikasi terlebih dahulu, ya. Diupayakan bahwa konsumen tersebut akan terpenuhi kebutuhannya dari usaha yang kita miliki. Kemudian yang kedua, memiliki keunggulan bersaing, ya. Jadi kita harus memiliki ketangguhan terhadap produk-produk kita apabila disandingkan dengan kompetitor lainnya atau dengan produk-produk yang serupa. Kemudian tidak bersifat sementara, jadi haruslah kontinuitasnya diperhatikan, jangka panjangnya harus diperhatikan, jangan hanya usahanya bersifat musiman, ya, dan hanya bisa bertahan hanya beberapa saat saja atau beberapa minggu, beberapa bulan atau beberapa tahun saja. Namun harus dipikirkan jangka panjangnya. Kemudian ada nilai uang di dalamnya, ada keuntungan di dalamnya. Jadi kita tidak usaha hanya istilahnya capeknya saja, tapi tidak ada feedback kepada kita berupa uangnya. Ya. Kemudian yang terakhir, memenuhi aspek kreatif dan inovatif. Jadi peluang usaha itu haruslah di dalamnya ada kreativitas dan ada inovasi. Ya, peluang usaha itu dapat dikembangkan dan dapat diinovasikan. Baik, berikutnya kita lihat sumber-sumber peluang usaha itu ada 4, ya. Yang pertama adalah peluang usaha dari diri sendiri. Nah, kadangkala tanpa kita sadari peluang usaha itu ada di dalam diri kita. Cuman kadangkala kita tidak peka menyadarinya. Pertama, itu berasal dari hobi. Bisa jadi hobi yang kita miliki itu bisa menjadi peluang usaha bagi kita. Contohnya kalau kita senang berdandan, itu bisa memunculkan peluang usaha loh bagi kita. Ya, contohnya ada di antara kalian yang senang berdandan, maka jadikanlah hobi itu menjadi hobi yang lebih profesional gitu. Ya, kita bisa membuka peluang usaha, contohnya membuka jasa make up gitu bagi calon wisudawan atau bagi pernikahan gitu. Ya, itu dari hobi saja gitu, itu bisa membuka peluang usaha, ya, buat kita. Kemudian keahlian yang kita miliki, skill yang kita miliki itu bisa berpeluang kita dalam membuat suatu usaha. Skill apa yang kita miliki, coba kita kenali, kita mampu melakukan apa, ya. Contohnya orang yang mampu melakukan servis untuk alat-alat elektronik, ya, bisa saja suatu saat dia membuka jasa servis, ya, di rumahnya, itu bisa. Atau bahkan peluang usaha itu berasal dari pengetahuan dan latar belakang pendidikannya, gitu, ya. Kita lihat background pendidikan kita itu dari mana, gitu. Terutama anak-anak yang SMK, ya, yang sudah memiliki program keahliannya masing-masing, dibekali dengan ilmu pengetahuannya masing-masing, skill kompetensinya masing-masing, itu kita bisa gali peluang usaha dari situ. Ya, contohnya siswa SMK yang mengambil jurusan otomotif memiliki skill, keterampilan, kompetensi melakukan reparasi, perbaikan mesin pada mobil atau motor, bisa saja dia membuka bengkel contohnya, ya. Itu beranjak dari skill dan kompetensi yang dia peroleh di bangku sekolah. Kemudian yang berikutnya adalah peluang dari lingkungan, ya. Peluang dari lingkungan kita harus peka melihat di lingkungan kita, ya. Contohnya peluang usaha yang bisa kita lihat dari usaha orang tua kita.
Ya, mungkin ada di antara kalian atau tidak hanya dari orang tua atau saudara-saudara yang memiliki usaha, yang berwirausaha, ya, itu bisa membuka peluang usaha buat kita. Contohnya ada orang tua yang memiliki usaha konveksi, maka dari situlah ya kita bisa mengambil peluang usaha. Kita bisa melakukan pemasaran secara online contohnya, yang mungkin sebelumnya orang tua melakukan pemasarannya secara konvensional gitu. Ya, kemudian lingkungan dari rumah pun itu bisa memberikan peluang usaha buat kita. Ya, contohnya ada orang yang tinggal di sekitaran danau yang memiliki memiliki tanaman bakau contohnya. Bisa saja dari bakau itu bisa dijadikan keterampilan, kerajinan gitu. Ya, itu mengambil peluang dari lingkungan rumah yang ada di sekitarnya gitu. Atau mungkin di lingkungan rumahnya banyak pohon bambu. Nah, dari pohon bambu itu kita bisa jadikan peluang usaha. Contohnya dengan membuat apa? Membuat perabot, membuat mainan, membuat kerajinan, keterampilan lainnya. Atau bisa dari kebiasaan seseorang itu kita bisa mengambil peluang usaha loh di dalamnya. Contohnya si A contohnya senangnya tuh belanja online saja gitu ya, kebiasaannya belinya serba online saja. Dari situ kita bisa mengambil peluang usaha ya. Bisa saja kita coba menjual barang-barang melalui online contohnya ya. Kebiasaan belanja online akhirnya dia tidak hanya menjadi konsumen tapi malah menjadi pelaku usaha di dalamnya ya. Kemudian berikutnya, peluang usaha itu datangnya dari perubahan yang terjadi ya. Contohnya perubahan lingkungan ya, adanya perubahan lingkungan. Contohnya kita memiliki tempat tinggal yang berada di lingkungan perguruan tinggi contohnya, yang mungkin memiliki mahasiswanya sedikit, tiba-tiba perguruan tinggi tersebut menjadi besar gitu ya, banyak mahasiswa berdatangan gitu ya. Nah, itu bisa membuka peluang usaha buat kita, contohnya dengan membuka kos-kosan, membuka toko kelontong ya, kemudian membuka jasa laundry contohnya ya. Jadi kita mengambil peluang usaha dari adanya perubahan lingkungan sekitar kita. Kemudian yang berikutnya adalah peraturan pemerintah juga, ini bisa diambil peluang usaha buat kita gitu ya. Contohnya di masa pandemi pemerintah membuat peraturan PPKM di mana semua konsumen harus tinggal di rumah ya. Kita bisa membuka jasa untuk contohnya belanja online gitu ya, jasa kurir gitu. Itu bisa saja gitu. Kemudian perubahan teknologi juga ya, ini bisa memunculkan peluang usaha buat kita ya. Seperti kita yang tidak lepas dari smartphone atau internet, itu bisa membuka peluang usaha buat kita, contohnya dengan membuka toko online gitu ya. Kemudian perubahan tekanan kerja ya, bagi para pekerja yang memiliki tingkat stres yang tinggi, kita bisa membuka jasa hiburan contohnya ya. Kemudian adanya perubahan tingkat kebutuhan juga bisa kita manfaatkan ya. Contohnya masyarakat sekarang itu kan biasanya enggan untuk keluar rumah dengan masa pandemi seperti ini, sehingga apa-apa itu selalu dibelinya secara online. Nah, kita bisa melakukan jasa layanan bagi orang-orang yang tidak sempat pergi atau membeli makanan sendiri contohnya ya. Itu. Kemudian peluang berikutnya yaitu peluang dari konsumen ya. Saran, keluhan, permintaan dan harapan konsumen ya, itu kita bisa munculkan menjadi sebuah peluang usaha gitu ya. Jadi kita jangan terlalu a priori terhadap saran atau keluhan dari konsumen, bisa jadi malah itu membuka peluang usaha buat kita ya. Baik, berikutnya kita akan bahas tentang apa sih faktor keberhasilan dari peluang usaha sehingga peluang usaha yang kita jalankan itu dapat berkembang dengan baik ya. Menurut Hendro, faktor keberhasilan sebuah peluang usaha adalah yang pertama, peluang usaha itu haruslah tidak hanya sekedar ide usaha atau tidak hanya sekedar inspirasi saja, namun dapat diwujudkan ya. Kemudian yang kedua, peluang usaha itu haruslah berasal dari hubungan yang bersinergi antara wirausaha dan usaha yang dijalankannya ya, juga dengan pasar serta produk yang dihasilkannya ya. Jadi antara komponen-komponen usaha itu harus bersinergi ya, harus saling memahami satu sama lain sehingga dapat dijalankan dengan baik. Kemudian peluang usaha itu memiliki tingkat resiko kegagalan yang kecil bila dijalankan. Jadi kita sebelumnya tentunya harus merencanakan sedemikian rupa supaya kita mampu mengantisipasi resiko kegagalan dari usaha kita. Kelebihan kekurangan usaha kita haruslah sedini mungkin kita siapkan. Kemudian produk yang dihasilkan dari peluang usaha itu haruslah diuji oleh pasar, harus telah teruji oleh pasar, ya, harus teruji oleh pasar, ya, seberapa besar tingkat kebutuhan produk kita terhadap
pemenuhan kebutuhan konsumen, seberapa tingkat kontinuitas kebutuhan akan produk tersebut, mengapa orang enggan membeli bahkan menggunakan produk itu, ya. Itu harus melalui riset, ya, uji coba terlebih dahulu sebelum kita jalankan. Jadi setelah peluang usaha kita identifikasi, kita lakukan uji atau riset pasar, ya, kemudian barulah kita jalankan, ya. Kemudian yang kelima, produk yang dihasilkan haruslah mengikuti tren atau mengikuti perkembangan zaman dan mampu mengantisipasi kecenderungan perubahan pasar, ya. Gitu. Jadi jangan sampai tertinggal zaman, ya. Apalagi dengan zaman sekarang yang kian cepat berubah, ya, produk yang kita hasilkan pun harus bisa berinovasi. Nah, yang ini yang terakhir, produk tersebut harus terus-menerus diinovasi, ya, dan ditingkatkan kualitasnya sehingga tidak tertinggal dari produk-produk yang serupa tentunya. Kemudian kita lihat faktor kegagalan dari sebuah peluang usaha adalah menurut Hendro, pertama peluang usaha itu berjangka pendek, tidak kontinuitas, kemudian tidak visioner maju ke depan gitu. Itu yang menyebabkan gagalnya suatu usaha. Kemudian yang kedua, usahanya kadaluarsa karena sudah didahului oleh orang lain. Kita lambat membuat keputusan untuk menjalankan usaha tersebut, ya. Kemudian berikutnya, peluang usaha itu tidak bersinergi antara wirausaha dan usaha yang dijalankan. Antara pasar dan produknya itu tidak bersinergi, ya. Mungkin antara wirausaha dengan produknya tidak mengenal paham terhadap produknya, kemudian tidak mengenal betul pasarnya, tidak mengenal calon konsumennya. Ini yang akan menyebabkan gagalnya suatu peluang usaha. Dan yang terakhir, produk yang dihasilkan tidak melalui uji pasar yang akurat, gitu, ya. Bisa jadi produknya tidak laku itu karena tingkat kebutuhannya kecil, atau bahkan penetapan harga jual dari produk kita terlalu tinggi sehingga tidak terjangkau oleh konsumen, ya. Mungkin karena sebelumnya tidak melakukan riset dulu, tidak melakukan survei terlebih dahulu terhadap harga pasarannya, ya. Atau bisa jadi mungkin produk kita terlihat kuno atau out of date, tidak mengikuti perubahan zaman, tidak mengikuti perubahan kebutuhan, tidak menggunakan teknologi baru, ya. Kita masih menggunakan teknik konvensional atau tradisional. Itu bisa menyebabkan gagalnya peluang usaha loh, ya. Dan yang terakhir mungkin produk kita terlalu mudah untuk ditiru, ya. Kekhasan dari produk kita mungkin sangat mudah tidak muncul kekhasan produk kita. Itu yang perlu diantisipasi, ya, supaya kita bisa menghindari kegagalan dari usaha kita, ya. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan tentang peluang usaha. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang menyaksikan video ini. Saran, kritikan, atau ada komentar, boleh nanti dicantumkan di kolom komentar channel ini, ya. Insya Allah akan saya coba terima atau bisa saya tindak lanjuti ke depannya, ya. Atau mungkin untuk perbaikan video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Jangan lupa untuk like, subscribe, ya, supaya channel ini bisa berkembang dan saya bisa memproduksi video-video pendidikan lainnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.